inggih menika kata ad-din di beberapa tempat diterjemahkan sebagai agama. Tetapi ketika kita melihat di surat Al-Fatihah yaitu Maliki Yaumiddin, lafadz ad-din ini diterjemahkan sebagai hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Sementara di beberapa tempat lain itu diterjemahkan sebagai agama. Inggih menika kata ad-din di beberapa tempat diterjemahkan sebagai agama. Tetapi ketika kita melihat di surat Al-Fatihah yaitu Maliki Yaumiddin, lafadz ad-din ini diterjemahkan sebagai hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Sementara di beberapa tempat lain itu diterjemahkan sebagai agama. Oleh karena demikian mohon penjelasan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan suatu pemerintahan. Misalnya pemerintah menaikkan BBM. Tidak masuk akal ketika BBM naik kemudian pendapatan masyarakat tidak naik. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka pemerintah juga harus bisa menaikkan pendapatan masyarakat sehingga seimbang. Demikian, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang penting kita seperti gini aja lah. Kalau kata ad-din itu tadi dana yadinu dainan, mananya utang, ya kan gitu. Dana yudinu ijanatan artinya mengecam, ya. Dana yadinu juga berhutang budi, kebaikan-kebaikan. Jadi ya artinya bahwa mandana yudan. Jadi artinya bahwa din itu artinya pembalasan, utang, memberi utang, membalas, berbuat baik, berjasa dan sebagainya sekitar mana itu. Jadi artinya orang beragama itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau, itu ya udahlah itu biar aja deh. Zaman dulu saya kecil itu ngaji gitu agama itu dari A tidak, agama artinya kacau, jadi tidak kacau. Nah ini kita bukan dari agama tadi pada din ini. Jadi maksudnya beragama itu ya artinya bahwa satu ajaran dari Tuhan, ya, guide of life untuk kita semuanya. Bagaimana kita supaya berperilaku baik di dunia ini, bisa memberi manfaat kepada sesama, ya, hidup bahagia, aman tentram, lojinawi, kerta, rahaja dan sebagainya. Saya kira sebesar itulah. Masalah din itu dalam bahasa Arab itu din itu banyak artinya ya. Ya, boleh yang katanya din hari pembalasan, din juga utang, din juga aturan, undang-undang. Banyak arti din itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sangat kaya itu. Jadi kalau kita terjemahkan sangat banyak artinya. Ya, satu din saja. Sama saja dengan bahasa Indonesia. Contoh ya, satu kata ada dua arti. Contohnya bisa. Bisa artinya apa? Sama dengan dapat. Yang sakit yang luar biasa itu bisa juga namanya. Kita di ular, gigi ular itu bisa itu. Bisa artinya. Tapi dapat bisa juga. Boleh itu. Sama juga artinya. Atau dalam kata lain, kapan dalam bahasa Indonesia. Kapan itu kalau kita terjemah dan bila. Tapi kain pembungkus orang mati itu, orang meninggal itu namanya kapan juga. Nah, itu harus, makanya kita harus punya wawasan tinggi ya. Jadi masalah din itu yang dimasukkan itu utang dalam bahasa Arab ya juga, pembalasan, hari pembalasan ya din juga, dan undang-undang itu din atau aturan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan yang ada di sisi Allah adalah Islam. Jadi din itu artinya banyak artinya. Boleh dijadikan aturan. Jadi dinul Islam, aturan Islam. Nah, jadi gitu ya. Kita harus betul-betul paham. Ya. Jadi untuk menguasai apakah ini namanya menterjemah tak bisa perkata. Ya, sesuai dengan kalimat yang datang.
Ya, nah, kita harus mau betul-betul paham. Bahasa Indonesia saja banyak artinya. Contohnya, ya, lagi saya beri bahasa Indonesia supaya lebih paham di sini ya. Bahasa Indonesia dalam. Lawan dari dalam, luar. Yang berikutnya dalam. Lawan dari dalam, dangkal. Itu dalam juga kalimatnya. Tapi beda arti masing-masing. Sesuailah kalimat yang datang mempengaruhinya. Begitu juga bahasa Arab yang begitu banyak artinya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh latah. Kalau dalam saya menterjemah itu ya. Kita harus punya wawasan yang tinggi. Sehingga kita nanti tidak salah cara memberikan petunjuk kepada orang lain. Karena kita harus memberi pemahaman. Yang paling penting dalam mengaji ini atau memahami istilah ini atau memahami tafsir, kita hendaknya paham, ya, hendaknya paham sehingga kita tidak keliru dalam menterjemahkan tersebut. Apabila kita keliru, maka bisa menyesatkan diri kita dan menyesat pula diri orang lain. Oleh sebab itu, saya sampaikan sini, ad-din itu banyak artinya. Bisa artinya aturan, bisa artinya utang, sesuai kalimat yang datang mempengaruhinya. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.